Baik, uh, saya persilahkan selanjutnya untuk teman-teman yang barangkali ingin menanggapi. Tadi kita sudah mendengar ya, ada cukup banyak perspektif yang dikemukakan oleh teman-teman muda mengenai Pak Sapardi. Ada yang bertemu langsung dengan beliau sebagai seorang pendidik yang baik, aga, dan dia merepresentasikan pemikirannya tentang Pak Sapardi sebagai sosok yang sangat sederhana, ibarat padi yang makin berisi makin merunduk. Ada juga yang bertemu dengan Pak Sapardi lewat karya. Saya yakin semua dari kita menemui beliau lewat karya juga, yakni dari Mas Wiwit yang tadi memberikan pemaknaan bagaimana Pak Sapardi mengolah pengalaman dengan perenungan batin. Lalu ada juga yang mencoba menelisik, tadi Setia menarik itu, bercerita tentang inspirasi kanak-kanak Pak Safar di dalam karya, sesuatu yang mungkin kita belum banyak dengar. Kalau teman-teman ingin menanyakan lebih jauh, disilakan dalam kesempatan tanya jawab. Dan tadi Wulan Saraswati bercerita mengenai pengaruh karya Pak Sapardi dan bagaimana langgengnya karya-karya Pak Sapardi karena beliau dengan rendah hati mempersilahkan puisi ataupun karyanya yang lain untuk dialiwahanakan. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya atau mau baca-baca puisi karya Pak Sapardi, kita gayeng aja, guyup aja, nggak usah tegang. Kalau mau ada baca puisi silahkan raise hand, langsung angkat tangan, nanti kita buka mikrofon teman-teman. Belum ada? Belum ada yang bertanya atau yang mau baca puisi? Ya, tidak masalah. Saya beralih ke salah satu penulis yang lain ya, yang kebetulan juga bergabung dalam kesempatan kali ini untuk menanggapi sedikit lah cerita tentang kesan Pak Sapardi. Kalau tidak salah di sini ada Mbak Uun Nur Cahyanti ya, Mbak Uun yang dari Pare, dari Kediri. Sudah hadir kah? Sudah bergabung? Tolong teman-teman panitia mikrofonnya Mbak Uun dinyalakan. Dinyalakan nanti Mbak Uun yang dari Pare, yang dari Kediri, salah satu penulis juga kalau mau bercerita boleh. Di sini juga ada Mbak Emi Sui bergabung, ada Mbak Dewi, terus tadi saya lihat ada Mas Taufik. Kalau mau bercerita tentang tulisan dan kesan, silakan. Pertama Mbak Uun dulu, silakan Mbak Uun. Oke, terima kasih Mbak Purnama atas waktunya. Pertemuan saya dengan Pak Sapardi pertama kali itu di tahun 2015. 2015 ketika peluncuran buku Suti. Nah, di situ sebelumnya memang bertemunya dengan karya ya, seperti teman-teman tulis yang lain. Ketika kemarin mendengar kabar ketika Pak Sapardi tiada dan kemudian ditawari untuk menulis tentang beliau, sebenarnya terjadi kebingungan gitu. Barangkali seperti tadi busonya ya, tidak banyak yang bisa dikatakan gitu. Untuk menulis itu cukup berat gitu. Kenapa? Karena barangkali meskipun tidak bertemu dan akrab secara personal, secara karya cukup dekat gitu ya. Saya melihat karya-karya Sapardi ini banyak menyentuh bagi saya pribadi kepada Tuhan. Nah gitu. Artinya kita sering-sering dibawa jauh melampaui kata-kata itu. Jadi kalau tadi Mas Wid mengatakan bahwa kita akan sering tersedot, ya memang itu benar gitu. Jadi kita akan banyak tersedot ke dalamnya. Kalau saya secara pribadi akhirnya banyak perenungan yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Nah, saya menulis puisi di restoran ya, mengisahkan puisi di restoran ini karena barangkali bagi saya puisi ini agak susah untuk didapatkan ruhnya gitu dibandingkan dengan puisi-puisi yang lain. Jadi dari pertama kali saya baca puisi ini 5 tahun yang lalu sampai detik kemarin saya baca itu, saya sebenarnya maunya apa puisi ini gitu. Puisi aneh gitu kalau saya, apalagi ketika mendengar musikalisasinya Ari Reda, itu seakan-akan gimana ya, semakin membuat saya itu jauh dari ruh puisinya gitu. Dan ketika menuliskannya kemarin Mbak Purnama, itu baru ketika menuliskannya kemarin itu saya baru
satu persatu kata, barangkali karena saya dekat dengan kehidupan bahasa ya, karena saya mengajar bahasa di sini. Begitu barangkali cara saya belajar dengan pelan gitu. Barangkali tidak seperti Mbak Setia yang memang rajin membaca data dan arsip. Saya barangkali lebih banyak bermain di kata-kata. Di situ saya baru mendapatkan bahwa pilihan-pilihan kata dari puisi-puisi Sabardi ini selama ini belum maksimal untuk menyentuh. Barangkali selama ini saya lebih banyak membaca dengan kegirangan, sehingga saya mendapatkannya ke jiwa yang sebenarnya tidak hidup dalam diri kata gitu. Jadi ketika membaca kembali buku di restoran, puisi di restoran, puisi yang pendek dengan kata-kata yang sederhana gitu ya, yang barangkali awalnya membingungkan, akhirnya di sini saya menemukan bahwa ini setiap kata memiliki maknanya sendiri, berbicara sendiri tanpa tanpa berkaitan sebenarnya dengan keseluruhan puisinya. Jadi ini barangkali juga akhirnya saya menemukan cara untuk membaca puisi Sapardi dengan cara yang berbeda. Dan ini satu langkah awal. Kalau saya membincang Sapardi, bukan hal yang mudah untuk kemudian apa ya istilahnya berada dalam level kekaguman, kemudian perayaan, karena bagi saya Sapardi adalah sebuah jiwa. Ngoten Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Uun. Esainya Mbak Uun juga menarik karena mempertautkan hal-hal yang seakan-akan di luar puisi, di luar kekaryaan, tapi bisa memaknainya dengan komprehensif lewat esai Mbak Uun. Saya sekali lagi sampaikan kepada teman-teman bahwa buku ini ya, teman-teman bisa simak kilasannya secara sepintas gitu ya, melalui e-book yang ada di website bentarabudaya.com. Di website itu teman-teman bisa melihat secara sekilas lewat daring bagaimana karya dari kedua puluh dua penulis, dan jika teman-teman ingin mendapat versi cetaknya, silakan nanti menghubungi teman-teman panitia, kita akan bantu untuk mencetak dan mengirimkannya kepada teman-teman. Lalu saya ingin mengajak barangkali kalau ada kawan lain yang mau bertanya silahkan, atau yang mau baca-baca puisi silahkan. Ada penyair juga Mbak Emi Sui di sini. Terus saya ingin menyapa juga kurator Bentara Budaya yang bergabung, ada Pak Wari Wisasana, Pak Efik Mulyadi, dan Pak Frans Hartono yang mengeditori buku ini, dan Pak Wari Wisasana memberikan pengantar untuk buku ini. Silakan. Mungkin Mbak Emi Sui ya, Mbak Emi, penyair kita, kalau ingin baca-baca puisi, silakan untuk membuat suasana lebih akrab saja. Boleh membaca puisi Pak Sapardi atau puisi Mbak Emi yang terinspirasi dari Pak Sapardi. Silakan, Mbak Emi. Baik, terima kasih Mbak Made Purnama telah memberikan waktu pada saya, dan terima kasih kepada seluruh panitia bahwa saya merasa bahagia dan bangga bahwa ada tulisan saya dalam buku Sapardi waktu itu, bersanding dengan penulis-penulis keren lainnya. Sedikit banyak, tapi lebih banyak-banyaknya ya, bahwa dalam proses saya berkreatif menulis puisi itu terpengaruh juga oleh Pak Sapardi. Pada waktu itu saya pernah bertemu beliau beberapa kali ya, tapi yang paling intens adalah ketika di Perpusnas, acara dari Gramedia. Kemudian saya maju ke panggung untuk mengantri minta tanda tangan di buku. Nah, ini agak terputus ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Sudah berapa bulan kita daring gara-gara pandemi, masalah yang klasik ini masih saja ada. Kita tunggu dulu Mbak Emi. Mudah-mudahan bergabung. Ya, tampaknya sulit. Wah, tampaknya ini agak gangguan ini sinyalnya. Ya, mungkin saya beralih kepada teman-teman yang lain, yang silahkan kalau ada
ingin menanggapi, ya, atau ternyata punya cerita lain tentang sosok Pak Sapardi atau pertemuan dengan beliau, kami silakan. Kalau ada yang mau juga untuk membaca puisi atau berkomentar, di raise hand, menggunakan fitur raise hand, silakan. Ada yang mau baca puisi juga ini, kalau tidak salah. Iin Dirawan ya ini. Saya lihat di kolom komentar ada yang mau baca. Benar ya? Oke, ada yang raise hand, Iin Dirawan. Silakan, tidak apa-apa. Kita berikan kesempatan untuk membaca puisi. Teman-teman panitia, monggo dibantu ya. Boleh cerita dirimu dari mana? Sekarang tinggal di mana? Monggo. Ya. Halo. Halo, sore ya. Dirimu tinggal di mana sekarang? Pare, Kak. Pare, Bu. Di Pare, Kediri. Baik. Kau ingin membaca puisi atau bagaimana? Silakan. Mau baca puisi. Membaca puisi, baik. Silakan baca puisi. Karya Pak Sapardi ya? Ya, judulnya apa? Pada suatu hari. Pada suatu hari, baik. Silakan. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan seperti rutinnya kucari. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Pare Kediri. Selamat sore, salam sehat buat semuanya. Terima kasih sudah rame-rame. Harus jaga ini ya, jaga protokol kesehatan, yaitu mepet semua. Pakai maskernya, jangan lupa ya. Baik, ini di kolom komentar juga ada yang menanggapi dari Ang Tek Kun. Izin komentar, Pak Sapardi sangat menghargai penulis muda, bahwa meniru atau pengaruh merupakan hal yang wajar. Di salah satu artikel pendeknya di majalah Gadis, beliau menulis, di hutan Tarzan tak bisa nulis puisi karena tak ada yang dicontoh olehnya. Ini ilustrasi yang menarik ini, bagaimana keterpengaruhan itu penting ya. Seseorang tidak mungkin tidak bisa menulis puisi, tidak mungkin bisa menulis puisi karena tidak ada yang dicontoh. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ada konteks ya, konteks tulisannya yang lebih utuh bisa kita simak dan kita bisa baca bersama-sama. Mbak Emiswi sudah bergabung. Nah, ini sudah tadi sempat terputus. Mohon maaf, iya, mohon maaf, sinyal. Saya lanjut sedikit. Kemudian pertemuan yang kedua yang paling berkesan itu pada saat di Bentara, di acara yang dipandu oleh Mbak Purnama. Ada narasumbernya adalah Seno Gumira Adidharma, ya kan. Setelah itu saya memang berniat ingin ketemu beliau. Setelah dapat info dari Mbak Rita, beliau ada di ruangan sebelah. Kemudian saya mendekat hanya untuk memberikan satu buku saya yang di dalamnya ada puisi persembahan untuk beliau. Kemudian beliau minta saya untuk membacakan. Saya minta izin kepada Ibu. Lalu saya bacakan 2 larik sebagai puisi pembuka di buku saya, ayat-ayat sunyi, yang tentunya ini memang sangat terpengaruh oleh pembacaan puisi saya terhadap teks-teks Sapardi. Salam semangat pagi kepada hujan bulan Juni, aku ingin begini, kiranya ada yang lebih tabah selain Sapardi. Setelah saya membacakan larik-larik itu, saya ditepuk-tepuk pundak saya oleh beliau. Dan itu saya gemetar gitu ya. Oh, ya Allah gitu, saya nggak sangka bisa bacakan puisi ini langsung di hadapan beliau. Dan setelah itu saya akhiri dengan foto bersama beliau. Itu peristiwa yang membuat saya sangat mengenangnya. Kemudian semakin lama saya ingin membaca buku-buku Sapardi. Jadi awalnya memang sama seperti teman-teman yang lain, intennya lewat karya Sapardi dahulu, kemudian baru bertemu beliau. Boleh saya membaca satu puisi lagi dari buku ini?
Silakan Mbak Emi. Ya, oke. Saya baca puisi Di Beranda Waktu Hujan. Kau sebut kenanganmu nyanyian, dan bukan matahari yang menerbitkan debu jalanan, yang menajamkan warna-warni bunga yang dirangkaikan, yang menghapus jejak-jejak kaki yang senantiasa berulang dalam hujan. Kau di beranda sendiri, kemana pula burung-burung itu, yang bahkan tak kau lihat, yang menjelma semacam nyanyian, semacam keheningan, terbang kemana pula, siut daun yang berayun, jauh dalam setiap impian, dan bukan kemarau yang membersihkan langit, yang perlahan mengendap di udara. Kau sebut cintamu penghujan panjang, yang tak habis-habisnya membersihkan debu yang bernyanyi di halaman. Di beranda kau duduk sendiri, di mana pula sekawanan kupu-kupu itu menghindar dari pandangku. Di mana pula? Ah, tidak, rinduku yang dahulu. Kau pun di beranda mendengar dan tak mendengar kepada hujan. Sendiri, di manakah surgaku itu? Nyanyian pernah meraba, ajarkan padaku dahulu. Kata demi kata yang pernah ku hafal. Bahkan dalam igauanku, dan kau sebut hidupmu sore hari, dan bukan siang yang bernapas dengan sengit, yang tiba-tiba mengeras di bawah matahari, yang basah, yang meleleh dalam senanjung hujan, yang larut. Amin. Terima kasih atas waktunya, Mbak Purnama. Salam takjim saya untuk Ibu Sonia dan putrinya. Terima kasih semua. Salam, selamat sore teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Emi Swi. Kalau dulu masih ada acara baca-baca puisi offline di Bentara Jakarta, Mbak Emi selalu datang dengan topinya yang khas. Hari ini tanpa topi dan tampak berbeda sekali. Yang penting tetap sehat. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Saya juga ingin membacakan satu komentar dulu ya, sambil menunggu kalau kawan-kawan mau bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand sekali lagi, atau ingin bertanya lewat kolom komentar, tidak masalah, atau mau baca puisi, karena ini adalah katakanlah sebentuk upaya kita untuk mengenang dengan sedalam-dalamnya karya dan sosok Pak Sapardi, bisa dengan cara apa saja, dengan berdiskusi, dengan mengapresiasi puisi, sangat disilahkan. Ada satu komentar di kolom percakapan, sayang tidak ada namanya ya, namanya ini kayaknya nama perangkatnya ya, Redmi, tapi saya tidak ada nama yang bersangkutan. Komentarnya begini. Aku melihat ia di balik kata membicarakan hujan di tengah rindu. Sajak-sajak kini terkubur bersamanya, tertidur. Saya bertemu dengan Pak Sapardi pada acara Read Fest tahun 2018 di Kota Tua, dan terakhir bertemu di acara Mbak Reda di Kemang. Kata-kata beliau yang selalu saya ingat sampai saat ini, tulislah tanpa harus memikirkan tulisanmu mau jadi cerpen, puisi, ataupun juga novel. Jadi ada semangat ya, ada selipan semangat yang menjadi ciri khas dari Pak Sapardi selama ini, yang tak henti-hentinya mendukung teman-teman muda dalam berkarya. Lalu ada juga di kolom komentar saya bacakan sedikit, kalau tidak salah ini dari Aulia Rahmatin. Saya baru membaca 2 puisi Pak Sapardi, Aku Ingin dan Hujan Bulan Juni. Untuk Aku Ingin sepertinya nampak sangat sederhana, bahkan anak SD sudah diajarkan siklus hujan.
Hujan diawali dengan air di permukaan yang menguap kemudian membentuk awan. Lalu berubah menjadi hujan, hanya berubah wujud tapi sejatinya tetap air. Hal yang berulang-ulang kita dengar ketika belajar sejak SD, tapi begitu ditangkap Pak Sapardi dalam puisinya, rasanya cinta dengan aroma siklus hujan sangatlah mewah. Ini berdekatan dengan pendapatnya Mas Wid tadi ya, bahwa Pak Sapardi merespon kejadian atau kenyataan di sekitarnya dan dengan caranya yang mendalam ditautkan dengan perenungan batin sehingga puisi-puisi itu memiliki arti yang sangat kaya. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Kita masih punya cukup kesempatan. Kalau tidak, ya, saya ingin persilahkan teman dari Bentara Muda untuk sedikit beri komentar. Yang bergabung di sini, kalau tidak salah ada Nai ya. Nai, adakah Nai? Ya, boleh Nai. Nai Rinakat yang juga Bentara Muda dari Solo untuk memberi komentar. Ini saya maaf main tunjuk. Kalau tidak ada Nai, Han Putro yang menjadi editor dari buku. Baik, tampaknya tidak terputus ya, kayaknya terputus ya. Baik, saya ingin kalau gitu saya ingin bertanya satu pertanyaan penutup saja yang boleh dijawab oleh semua narasumber, baik oleh Aga, Mas Wid, Setia, Wulan. Satu pertanyaan sama untuk teman-teman semua. Nah, menurut teman-teman yang berbagi pada sore hari ini, puisi-puisi ataupun kekaryaan Pak Sapardi, dia meninggalkan kesan yang mendalam, kita sudah tahu. Tapi saya ingin bertanya dengan teman-teman, apakah teman-teman punya komentar, punya tanggapan yang terkhususkah mengenai sosok Pak Sapardi selama ini? Karena kita tahu identitasnya sangat luas ya, dan spektrum penciptaannya sangat panjang. Tapi karya yang paling berkesan tentang Pak Sapardi, menurut teman-teman yang mana dan mengapa? Satu karya atau dua karya silahkan. Mungkin dari Aga dulu ya, Aga silahkan Aga. Kalau misalkan ditanyain soal kedengeran nggak suaranya? Soalnya saya lagi di luar. Sangat kedengeran, monggo. Oke. Kalau aku ditanya karya Pak Sapardi yang paling berkesan buat aku tuh Membunuh Orang Gila. Itu kumpulan cerpen Pak Sapardi. Jadi kalau nggak salah itu aku lupa banget apakah itu diterbitkan oleh KPG atau itu editum, tapi yang pertama kali aku baca itu tuh yang covernya digambar sama Bauk, yang gambar rumah itu. Ya, saya tahu. Ya itu pertama kali aku baca tuh sekitar kayak pasti sebelum lulus S1 ya. Terus bacanya yang paling berkesan tuh Sepasang Sepatu Tua, terus tuh bagus banget itu dan ya salah satu karya Pak Sapardi yang paling berkesan buatku itu sih. Dan kalau nggak salah tuh Sepasang Sepatu Tua kan dicetak ulang ya, Bu Sonya ya. Tapi entah mengapa buatku itu beda sama yang covernya digambar Bauk itu. Karena yang di dalam buku itu tuh ilustrasinya juga pakai gambar-gambar Bauk kan. Ada gambar rumah, gambar anak kecil. Jadi menurutku itu mungkin lebih personal gitu. Dan lebih hangat gitu. Itu sih buku Pak Sapardi yang paling aku sayangi. Oke. Gitu. Saya kira memang versi yang awal itu tidak banyak ya kita kenal ya. Lebih sering yang cetak ulang ya Aga ya? Iya, kayaknya gitu deh. Yang dicetak ulang yang gambarnya sepatu, yang warna bukunya warna merah ya. Kayaknya yang dulu tuh juga aku dapatnya di toko buku di FIB. Itu kayak ada beberapa eksemplar terus aku beli, itu udah zaman dulu banget tuh. Baik.
Kalau Wiwit gimana Wiwit? Kira-kira yang menurut Dikau paling berkesan gimana Wiwit? Thank you Aga, makasih ya. Sama-sama. Oke, ada buku yang paling berkesan dari Pak Sapardi sendiri. Saya lebih suka bagaimana dia menulis ulasan sebenarnya. Karena begini, Sapardi itu termasuk penyair yang sangat sregep mengomentari karya-karya penyair teman-temannya. Jadi dia termasuk orang yang meskipun dia sendiri itu penyair, tapi dia itu sregep sekali, rajin sekali mengomentari dan memberikan ulasan ke teman-temannya. Itu bisa dikatakan semua teman-teman seangkatan dia dulu, waktu muda, waktu angkatan 60-an, 66 gitu, bahkan sampai angkatan 80-an itu nyaris semuanya dia komentari. Dari Subagio, Tartowardoyo, dari Yudhistira Masardi, dari Redra, dari semuanya itu dia komentari. Maka kalau ditanya tentang buku yang paling disukai, sebenarnya saya sangat memilih memberi perhatian kepada sosoknya sebagai seorang pengulas puisi teman-temannya. Jadi kita kan punya banyak penyair nih, tapi nggak banyak loh penyair yang juga seorang pengulas puisi dari teman-temannya. Kita sangat jarang sekarang menemukan seperti itu. Jadi kalaupun ada itu apa namanya, kita bisa lihat kita tidak sukar menemukan orang yang Sapardi ya. Kalau sekarang mungkin yang angkatan beliau Gunawan Muhammad, kalau yang seangkatan sebagai seorang pengulas puisi, maka saya memilih bukunya Sihir Rendra Permainan Makna sebagai salah satu buku sering puisinya. Terus ada satu lagi buku puisinya Pak Sapardi itu yang tidak dicetak massal, hanya dicetak di IKJ, itu kumpulan esai Masihkah Semar Membutuhkan Punakawan. Itu barangkali nanti itu bisa dilacak. Itu buku yang belum diterbitkan secara massal. Itu dua kumpulan esai beliau yang menurut saya pantas dibaca, bahwa Sapardi selain sosoknya sebagai seorang penyair adalah juga seorang pengulas puisi. Nah, kalau puisinya yang paling saya suka Dukamu Abadi sama Kolam. Itu sih Made, itu aja. Baik, terima kasih banyak Wiwit. Semar, boleh diulang judul yang tadi, mungkin kita bisa coba untuk melacak. Halo? Judul yang tadi tidak banyak di saya boleh jelasin ya? Buku yang ya, silakan Ibu Sonya, silakan. Judulnya buku yang esai yang maksudnya Mas Wiwit mungkin, mengapa punakawan, saya jadi lupa. Tapi itu diterbitkan oleh penerbit Pasca Sarjana IKJ. IKJ ya, kalau nggak salah IKJ ya. Iya, memang kami hanya mencetak. IKJ ya, benar ya. IKJ. Saya editor juga, jadi saya. Tapi judulnya agak lupa. Pokoknya ada punakawannya gitu. Oh, mengapa? Payah nih. Pokoknya itu kumpulan esai, bukan tentang puisi, tapi masalah-masalah budaya mungkin ya. Karena itu jadi semacam bacaan wajib bagi mahasiswa IKJ yang pasca sarjana. Jadi tahun 2014 atau itu terbit, tapi hanya terbit tidak luas ya, seperti mungkin banyak orang yang tidak pernah tahu buku itu ada, dan kami juga sekarang tidak punya lagi buku itu. Maksud saya di sekolah pasca sarjana juga belum menerbitkan lagi. Mungkin kalau dananya sudah ada, kami akan menerbitkan lagi. Itu. Baik. Kalau soal Pak Sapardi katanya boleh ya saya pengen ngomong, silakan aja. Senang sekali malah kami. Soal Pak Sapardi banyak menulis tentang teman-teman penyairnya, saya kira itu wajar saja karena dia bukan penyair saja, tapi dia akademisi kan, yang kerjanya menulis kritik, menulis
esai, tentang puisi, tentang apa saja. Jadi wajar aja kalau semua orang kayaknya ditulis oleh Bapak gitu. Dan memang ada cita-cita Bapak waktu itu mau mengumpulkan semua tulisannya tentang penyair-penyair yang pernah dia tulis, tapi mungkin belum terkabul, dia pergi. Moga-moga mungkin kalau ada tenaga saya bisa ngumpulin juga sih. Itu dulu, makasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Sonia. Sangat berharap karena kami pasti percaya dengan sosok Pak Sapardi yang begitu luar biasa. Banyak pasti karya-karya beliau yang perlu untuk dibaca kembali ya, termasuk esai-esai tentang kebudayaan itu, dan pasti ada karya-karya yang lain. Sangat berharap kami bisa membacanya, Ibu. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk itu.